Sore hari ini saya ingin meneruskan apa yang minggu lalu kita pelajari tentang impartasi berkat generasi. Kita sudah belajar dari firman Allah bahwa itu bisa terjadi, semua yang ilahi, semua yang rohani itu bisa ditularkan dan bisa diturunkan menembus akan batas generasi. Dan yang lebih luar biasa, saya berkata bahwa kalau sekedar itu diserahkan, itu mungkin akan sama dengan benda-benda yang lain. Tapi yang luar biasa, kalau itu ditularkan, itu yang ajaib. Nah, coba saya berikan Anda pengertian konotasi misalnya penyakit. Kalau si A itu sedang kena flu, lalu kemudian dia bersin, ya, orang di sampingnya mungkin karena tidak terlalu fit akan tubuhnya, dia bisa tertular penyakit itu. Nah, si B tertular, lalu penyakit itu tinggal dan mereproduksi dirinya pada diri si B. Si A diobati sembuh, si B tetap flu. Itu artinya nular seperti itu. Nah, sumbernya boleh berhenti, tapi yang Anda terima akan terus berkelanjutan sedemikian rupa, sehingga Anda tidak tergantung lagi kelak kepada orang yang pertama-tama menularkannya dalam kehidupan kita. Nah, perkara rohani, kalau kita pelajari kelak, saya akan bacakan beberapa ayat buat saudara, rupanya punya pengertian, punya kekuatan seperti itu. Bahwa apa yang kita terima dari Allah, itu bukan sekali diterima, kemudian hilang dan lenyap dan tidak ada bekasnya. Sekali Anda terima, itu akan terus berkesinambungan di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk membuktikannya, mari kita lihat Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Di rumah saya minta Anda baca semua perikop ini. Tapi oleh karena waktu kita tidak bisa membaca seluruhnya, lihat akan dua ayat yang sangat penting ini pada sore ini. Yohanes 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi apa saudara? Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini luar biasa. Saya beri contoh lah secara gampangnya. Kalau Anda perhatikan akan air ini, ya ini air dunia yang kita punya. Kalau saya minum air ini, maka tidak akan pernah melahirkan bahwa diri saya akan jadi produsen dari air minum. Tidak mungkin dari telinga saya ini keluar memancar air. Itu malah mengerikan. Dunia memberikan sesuatu yang ketika engkau telan sekali, dia akan habis. Anda akan minta lagi dan minta lagi. Yang Tuhan berikan buat kita, dia berkata, kalau engkau terima yang daripadaku ini, sekali engkau minum, bukan hanya akan habis, tetapi dikatakan bahwa itu akan berubah menjadi mata air di dalam dirimu, yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Artinya, sekali saya minum ini, saya nggak perlu beli lagi, akan memancar dari dalam diri saya suatu mata air. Ini yang luar biasa. Dan kalau Anda bisa mempercayai itu, dan saya harap Anda bisa mempercayainya, kita bisa mengerti betapa pentingnya orang Kristen punya rasa haus dan lapar akan perkara-perkara yang rohani. Karena yang dari Allah sifatnya itu kekal. Sekali Anda terima, itu Anda akan terus-menerus menikmatinya sampai hidup yang kekal. Saya mau beri contoh bahwa semua itu bisa nular, bisa nurun, bisa memberikan pengaruh yang luar biasa kepada sekitar kita. Beberapa tahun yang lalu ketika dalam keadaan keuangan gereja kita ini berat sekali, semua yang bisa kami jual dijual, saudara, demi bayar utang waktu itu. Segala macam seng bekas, besi bekas, semua yang kita tahu tidak mungkin kepake lagi kita jual. Waktu pembangunan, Anda mengerti bahwa daerah ini kita tutup bagian depan sana dengan beberapa seng. Untuk nutup seperti orang bangun pada layaknya, kita tutup dengan seng dan kita
Kita pakai itu untuk menutup akan bagian depan karena kita memang belum selesai keadaannya waktu itu. Nah, akhirnya dalam keadaan ekonomi berat loh, itu gereja dalam keadaan beratnya luar biasa. Kita nggak punya pilihan lain kecuali kita harus jual semua yang bisa kita jual. Dalam hitungan itu termasuk seng-seng yang nutup bagian depan itu harus kita jual. Dan karena waktu itu sudah ada pintu darurat, lalu kemudian seng itu dijual. Saya nggak tahu siapa yang beli dan kita juga nggak tahu. Pokoknya siapapun mau beli, silahkan beli. Kita butuh duitnya untuk membayar utang. Anda tahu, yang membuat saya sedih adalah yang beli itu rumah biliar, saudara. Jadi seng itu turun derajat toh. Dari tempat untuk rumah Tuhan, dari rumah biliar. Nah, saya kan tiap kali lewat situ, saya ingat, loh ini kan seng gereja. Hati saya sedih sekali. Waduh, malang nasib seng ini. Dari mulia ke hina sekali. Dari menutup rumah Tuhan, nutupi rumah biliar. Nah, Anda boleh percaya, boleh tidak. Bertahun-tahun itu seng merana di situ. Tapi saya mau beritahu saudara, Anda boleh berkata ini mistis Pak ini. Ini bukan rasional. Saya berkata dalam iman, dalam Tuhan itu kadang-kadang tidak rasional, itu betul sekali. Anda tahu apa yang terjadi? Rumah biliar itu sekarang ditutup, saudara. Dan lagi direnovasi. Saya mendapat informasi, itu sebentar lagi akan dipakai gereja kebaktian, saudara. Kalau sengnya aja mengubah, loh. Loh ini kan ya toh. Kalau sengnya aja mengubah, apalagi sumber yang nempel ke seng itu, Yesus Tuhan. Oh, Anda mau yang orang-orang yang belum bertobat tak taruh di tengah kerudung seng, saudara. Jadi pendeta semua, saudara. Tadi sore saya lihat itu barang karena sudah mulai dibongkari, sebagian seng itu masih nempel. Saya ngomong sama istri saya, ini dulu seng gereja. Saya kalau lihat tempat ini saya nangis, Tuhan, kita nggak punya duit, rumah biliar lebih punya duit. Akhirnya dibeli untuk nutupi mereka. Dan pada waktu sekian tahun kemudian saya melihat luar biasa, dicat bersih. Saya beritahu, Pak, nanti ada gereja akan pakai gedung ini untuk kebaktian. Jadi rumah biliar kalah sama seng bekas kita. Hati-hati. Tidak mengherankan Paulus itu pakaian dipotong-potong, saudara. Tempelin orang sakit, orang kerasukan, bablas semua setane. Langsung, saudara, luar biasa. Nah, saya mau beritahu, di dalam Tuhan, kuasa Allah itu luar biasa. Siapa bilang berkat itu dimakan sendiri, saudara? Saya percaya satu diberkati, yang lain akan diberkati. Saya percaya berkat itu bisa nular. Di samping dia bisa nembus kepada generasi yang lain. Dan perkara-perkara rohani itu luar biasa. Memang betul, don't limit God. Jangan dibatasi Tuhan kita. Nah, semua yang Allah sediakan di tengah-tengah kita, yang Anda lihat itu, saudara dan saya berhak untuk menikmatinya secara pribadi. Nah, cuman caranya apa? Kemarin saya beritahu, yang pertama, minggu lalu saya beritahu, Anda harus punya kesanggupan secara mata rohani untuk bisa melihat dan mengingini akan perkara itu. Nah, yang kedua, dengarkan baik-baik, ini luar biasa. Coba buka Galatia pasal 3. Surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Alkitab berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima apa? Janji Allah. Janji Allah terhadap siapa? Terhadap Abraham pasti. Tapi bagaimana sampai kita bisa mendapatkan itu jadi kenyataan? Itu kan baru titik pada hak. Sekarang bagaimana itu menjadi realita? Nah, lihat pada Roma pasal yang keempat. Roma pasal 4, perhatikan pada ayat yang ke-16. Roma 4 ayat yang ke-16. Alkitab berkata, karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapak kita semua. Jadi untuk terima janji Allah kepada Abraham, kita punya hak. Tapi untuk jadi realita kehidupan kita, kita mesti punya imannya Abraham.
Nah, dengan kata lain Anda harus belajar begini. Kalau kita ingin terima akan impartasi berkat generasi, terutama apa yang Allah berikan buat gereja kita ini, maka Anda mesti punya cara hidup, punya sikap hati seperti yang gereja ini punya pada umumnya. Dengan demikian Anda akan menerima apa yang kita semua nikmati. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita terhisap, Anda semua terhisap dengan begitu rupa, sampai Anda ngerti ini hatinya seperti apa. Nah, hati seperti itu, iman seperti itulah yang engkau ikuti. Kalau Anda mengikutinya, akibatnya Anda terima yang sama seperti yang dinikmati hari ini. Kalau enggak mungkin, saudara. Nangkap ya, saya berharap ini Anda bisa ngerti. Karena itu tidak ada cara lain. Orang kalau masuk gereja lokal, Anda harus terhisap di dalamnya dengan baik. Sehingga Anda mengerti betul, ini sebetulnya ini urat-urat di dalamnya ini apa. Yang membuat seperti ini itu apa, itu mesti didalami sampai Anda ngerti, ini loh bagian yang paling kuat di tengah-tengah gereja ini. Nah, kalau Anda bisa ikuti alurnya itu, saudara akan bisa menikmati akan perkara yang sama yang sedang kita nikmati pada hari ini. Luar biasa kalau Anda bisa nangkap ini. Dan saya berdoa kita semua bisa mengerti akan semuanya itu. Jadi kalau Anda bisa nangkap ya, sebetulnya Allah itu sediakan perkara yang luar biasa buat kita. Nah, saya berdoa supaya kita bisa nangkap dengan roh kita. Nah, hal berikutnya yang penting adalah, sebetulnya dengarkan baik-baik, ini hal subjek yang sangat vital yang saya mau tekankan pada hari ini adalah soal kerendahan hati, saudara. Anda tidak bisa menerima apapun dengan sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba ingin jadi yang terkemuka, yang paling hebat. Ya, penyakit dari para murid Tuhan sampai hari ini juga dialami oleh banyak orang. Mereka bertanya, siapa terbesar di antara kami? Siapa paling hebat di antara kami? Dari dulu mereka sudah berantem soal siapa terbesar. Anda kalau ketemu dengan orang yang ingin tanya siapa terbesar, lebih baik berkata, Anda yang terbesar, kami yang terkecil. Lebih baik begitu. Ribut soal begituan tidak ada untungnya. Malah akhirnya hancur semuanya. Nah, saya belajar kerendahan hati merupakan faktor yang tidak boleh kita abaikan. Nah, mari kita lihat sekarang Mazmur 133. Kita sering nyanyikan lagu ini, kita sering menghafalkan ayatnya, tapi kita seringkali tidak pernah bisa memahami utuh apa yang Tuhan mau sampaikan. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Alkitab berkata begini, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, dengerin saya baik-baik, saudara. Kalau Anda mau terima berkat yang di atas, dengan cara engkau berkata bahwa siapa yang paling hebat di antara kita, siapa yang terbesar di antara kita. Kalau Anda mencoba untuk mendongakkan kepalamu ke atas, engkau berkata, aku mau yang di atas itu. Kalau Anda naik begini, berkat yang engkau terima hanya embun. Kenapa? Di puncak gunung Hermon itu hanya adanya apa, saudara? Embun. Kalau Anda merendahkan dirimu, engkau tersungkur di bawah, dan engkau sampai ke titik lembah, embun yang di atas gunung Hermon itu akan turun, dan pada waktu di bawah di lembah, dia akan menjadi sungai Yordan. Kalau Anda haus, Anda mencoba untuk buka mulutmu sepanjang malam, di puncak gunung Hermon, Anda hanya akan terima embunnya. Kalau Anda haus, Anda tersungkur di bawah kaki Tuhan, merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kerendahan hati itu membuat engkau mendapatkan air sungai Yordan yang di bawah. Dan di sini banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, kebalik cara melihatnya. Kita mencoba berlomba untuk tampil sebagai yang terbaik. Mencoba memberikan impresi kepada orang lain bahwa we are the best. Saya berkata itu salah sebetulnya. Sikap hati yang meninggikan diri seperti itu tidak akan pernah membuat kita mendapatkan apa yang maksimal dari Allah.
Kalau Anda ingin terima impartasi, bukan di atas tempatnya, tapi di bawah. Waktu engkau merendahkan dirimu di hadapan Allah, waktu engkau tersungkur, engkau dapatkan sungai Yordan. Ketika engkau mendongak ke atas, engkau melihat ke atas, engkau berkata, aku yang paling hebat. Di puncak gunung Hermon engkau inginkan hidupmu di sana, engkau hanya terima embun, saudara. Mau pilih yang mana terserah. Makanya saya berkata ya, orang itu kalau sudah makin lama kenal dengan Tuhan, makin lama itu makin merendah, merasa tidak berdaya, nggak bisa apa-apa, dan tidak ada mencoba untuk ngangkat diri sendiri dengan berbagai cara, itu nggak ada, semuanya hilang. Tapi makin dia merendah, makin dia tersungkur di bawah, semakin kaya yang dia nikmati dengan Tuhannya. Semakin orang berkata, Anda hanya terima embun yang di atas, saudara. Lihat lagi, saya buktikan dengan beberapa ayat. Yesaya pasal yang ke-6. Lihat ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya bisa pinjam tas Alkitab, ada yang punya tas Alkitab di situ? Ahli Taurat ada? Ya, thank you. Siapa yang punya nih, Sif? Oke. Saya mau beritahu Anda nih. Ya, dengar baik-baik. Anda lihat lagi ayat ini. Dengar itu. Saya pakai bendera Indonesia lah. Kalau ini adalah Allah, ya, contoh aja lah. Itu bagian kepala, ini jubahnya. Yesaya berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Allah duduk di atas tahta yang tinggi menjulang. Lalu ujung jubah itu turun ke bawah atau naik ke atas, saudara? Bawah ya, supaya kita punya pemikiran yang sama. Siapa tahu orang berkata, jubahnya begini Pak. Nah itu lain lagi, saya nggak tahu lah kalau begitu. Ujung jubahnya. Kalau ini bait Allah nih saudara ya. Ujung tuh mana? Ini kan? Ya, right? Ujung kan? Ujung jubah ini memenuhi akan bait Allah. Nah, kalau Anda ini rumah Tuhan, kita semua adalah bait Allah, amen? Bait Roh Kudus kan? Tempat kita itu di mana? Di ujung jubahnya Tuhan. Ngerti saudara? Jadi kalau Anda begini-begini, di bagian lehernya Tuhan, nggak dapat apa-apa. Malah ganggu Tuhan. Ini orang kok malah ngeri-ngeriin. Tapi tempat kita di mana? Di ujung jubahnya. Itu di bawah. Waktu Anda dan saya ketemu Tuhan, Anda jangan berkata, Tuhan, 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 Tuhan. Itu demonstrasi namanya. Sikap yang benar adalah, waktu engkau tersungkur, yang engkau cari bagian ujung jubahnya. Bagian yang paling bawah. Dan itu harus membuat engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Waktu Anda tersungkur, Anda berkata, ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Berkat Tuhan diberi. Nangkap saudara. Anda mau terima yang di atas, Anda mesti ke bawah. Dan ini hukum ini tidak bisa diganti-ganti. Saya berdoa, Anda bisa nangkap ini. Ingat wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia berkata apa? Asal aja aku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dia ngerti itu. Di ujung itu yang akan menutupi akan bait Allah, yaitu dirinya. Di dalam kemuliaannya tidak ada penyakit yang tahan, saudara. Kalau Anda dan saya ingin terima berkat yang paling besar, tempatnya di bawah. Anda merendah di hadapan Tuhan. Ada orang berkata gini pada teman saya, Petrus Agung tuh nggak ada apa-apanya. Saya bilang, kok ngerti ya dia ya? Kalau Anda tersinggung, Anda berkata,
saya buktikan siapa saya. Anda malah betul gak ada apa-apanya. Tapi ketika engkau sadar siapa dirimu di hadapan Tuhan, semakin orang berkata seperti itu, Anda berkata, itu benar. Kok ngerti? Kita ini ada apanya sih, saudara? Gak ada apa-apanya. Semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Rendah hati, saudara. Lihat lagi ya, surga yang ngalami apa. Wahyu pasal yang keempat, ayat 9. Ada yang bawa topi di sini? Ada? Boleh saya pinjam sebentar? Atau adakah topi di belakang atau di atas atau di luar? Pak Satpam, kita punyakah topi bisa dipinjam? Bisa cariin topi, kalau ada topi akan sangat nolong untuk Anda lihat sesuatu yang baik. Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4, lihat ayat 9. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, ada topi, thank you. Saya butuh sukarelawan, dua orang. Saya mau jadi Tuhan, gak enak lah. Yang pakai dasi jadi Tuhan. Nah, ini Allah. Oke. Ini 24 tua-tua. Mahkota ini, mahkota. Oke. Nah, dengar, lihat, watch, perhatikan. Alkitab berkata pada ayat yang ke-9, coba baca kalimat pertama, 2, 3, dan berhenti. Setiap kali, artinya bukan hanya sekali, tapi itu setiap kali, artinya berulang-ulang. Sesuatu yang continuous, yang terus-menerus dibuat. Nangkap saudara? Kalau saya bertanya, siapa yang ingin terima mahkota dari Allah kelak dalam hidupnya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Dengar baik-baik, selama kau di dunia, seringkali Allah sudah berikan mahkota tertentu dalam hidupmu. Ada a certain kind of glory, ada tingkat kemuliaan tertentu yang sudah Dia berikan buat kita. Nah, sekarang dengar baik-baik, lihat, ini setiap kali makhluk itu memperdengarkan suaranya, maka 24 tua-tua ini tersungkur. Lalu kemudian apa yang dia buat? Dia lemparkan mahkotanya, lemparin. Nah, Alkitab tidak berkata hanya sekali. Kalau sekali, maka sekali lempar, gundul kepalanya, tanpa mahkota. Tapi kalau setiap kali terjadi berulang-ulang, berarti, nah Anda tanya, Pak, punya berapa lapis mahkota sih Pak yang dilempar terus? Saya percaya cuma 1. Nangkep? Tapi yang terjadi setiap kali dia lemparkan mahkotanya, maka itu mahkota oleh Tuhan diambil, dikembalikan ke kepalanya. Ambil lagi. Oke. Dia berdiri lagi. Lalu setiap kali para makhluk itu memuji Allah, dia tersungkur lagi, dia lempar lagi mahkotanya. Nangkap saudara? Dengar baik-baik. Lalu diambil lagi oleh Tuhan, dikembalikan lagi ke kepalanya. Nah, dengar baik-baik. Ini serius sekali, saudara. Dengar baik-baik. Kalau Anda ingin mempertahankan sesuatu yang mulia dari Allah, itu harus terus secara konstan Anda kembalikan ke Tuhan. Setiap dikembalikan ke Tuhan, balik ke kita. Balikin ke Tuhan, balik kita. Balikin ke Tuhan, balik kita. Anda berhenti balikin ke Tuhan, tiba-tiba hilang dan tidak pernah kembali. Kerendahan hati yang merupakan gaya hidup kita akan membuat a certain kind of glory itu kembali kepada kita. Kenapa banyak orang Kristen kok pudar ministrinya? Sebab dia lupa melemparkan mahkota itu ke Tuhan. Menangkap saudara? Thank you. Nah, dengar baik-baik. Saya ingat cerita Pak Yusak, saya ulangi lagi buat Anda. Sebab beliau ceritakan di mana-mana.
Dulu dia cerita begini, aku ini kalau pelayanan, ngajar sekolah minggu, tidak ada kelas yang bisa berisik kalau aku masuk. Wibawa Tuhan, urapan Allah, pewahyuan untuk ngajar anak-anak itu begitu kuat. Sehingga kemanapun aku ditempatkan, terkendali semua. Aku ngajar mereka semua terima Tuhan, ngerti firman. Itu bagian dari kemuliaan yang Allah beri. Satu hari, saudara, ada temannya ngeluh, aduh kelas itu kok nakal-nakal anaknya, gak terkendali, aku gak sanggup. Dia komentar gini, dia berkata, gitu aja tidak bisa. Anda tahu gak, setiap kali orang itu pakai a certain kind of glory, kadang dia lupa, Tuhan yang kasih buat dia, itu bukan miliknya, dan bukan untuk dibanggakan kepada yang lain. Nangkep saudara? Kalau Anda diangkat Tuhan tertentu, diberi karunia tertentu, kepekaan tertentu, jangan Anda salah gunakan untuk mengabuse orang, menekan orang, menindas orang, dan Anda berkata, gua bisa, kamu tidak bisa. Pada saat dia berkata, gitu aja nggak bisa, langsung Roh Kudus berkata, kamu sombong, aku cabut karunia itu. Dia berkata butuh waktu bertahun-tahun, dia bayar harga dengan Tuhan, baru Allah mulai kembalikan. Itu pun sedikit demi sedikit, saudara. Bayangin. Saya belajar ya, saudara ya. Saat-saat yang paling krusial adalah ketika ministry kita mulai berhasil, ketika hidup kita mulai naik diberkati Tuhan, ketika semua tiba-tiba membaik. Hati-hati. Selalu lemparkan mahkota itu ke bawah kakinya. Biarkan tangannya yang mengembalikan ke kepala kita. Itu aman. Karena Alkitab berkata, bukan orang yang dipuji manusia yang tahan uji, tapi yang dipuji siapa? Allah, saudara. Paulus berkata itu. Kalau engkau dipuji Tuhan, engkau tahan uji. Karena Allah berkata, engkau hamba yang setia, dikembalikan lagi mahkota itu di atas kepala kita. Ingat, Alkitab berkata, setiap kali para tua-tua itu lemparkan mahkotanya, artinya kemudian mereka terima lagi. Saya percaya Tuhan yang ambil, dan dia berkata, kalian berhak pakai ini. Tapi ketika kemuliaan Allah nyata lagi, sadar lagi mereka, kami tidak layak Tuhan, dia lemparkan lagi. Kayak orang bodoh, saudara. Nah itu bedanya. Di surga, tua-tua itu ngelempar mahkota. Di bumi, orang-orang gosek mahkota. Iya. Kasar istilahnya ya, cari mahkota. Berangkang-berangkang cari mahkota. Keliru. Saya belajar, saudara, kerendahan hati itu luar biasa. Itu bukan bicara sambil bungkuk-bungkuk, iya bukan. Itu nanti ada bagian begitu ya. Saya yakin orang rendah hati itu tidak bisa kasar, seenaknya maki-maki orang, nggak bisa lagi lah. Tapi itu lebih pada kesadaran bahwa semuanya tergantung Allah, bukan tergantung diri kita sendiri. Saya beri contoh ini, saudara. Ini untuk warning kita. Coba buka dulu Daniel pasal 4. Anda kalau sudah ngerti ini ya, nanti dengerin baik-baik. Anda tuh akan hidup seperti ini, saudara. Hidup itu kayak di ujung tanduk, di tepi jurang. Anda berkata, kalau bukan Tuhan megangi aku, jatuh. Ngerti? Anda boleh diberkati seperti apapun, saudara akan berkata, ini karena Tuhan. Kalau Allah berkata, habis, saudara. Nah ini Raja Nebukadnezar ngalami. Dia dapat mimpi, dan Daniel mengartikannya. Pasal 4, Daniel 4, lihat pada ayat yang ke-27. 24 lah, saya baca 24 ya. Daniel 4, lihat ayat yang ke-24. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit. Dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tanggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali
Tuanku pegang segera sesudah tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hari tuanku, lepaskan diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ini setahun kemudian, sudah diingatin loh, kamu kalau nggak berbuat gini, kamu sombong, jadi kayak binatang. Setahun kemudian, dengarin Bapak, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, nah perhatikan, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku, untuk kemuliaan kebesaranku, telah ku bangun menjadi kota kerajaan ini? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaanmu telah beralih daripadamu, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap pada tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Dari sekarang, dia berkata, aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku apa? Congkak. Bayangin.